susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali melalui doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan menyertai kami, memberkati kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami sebentar akan membaca merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang mau melayakan kami, memimpin kami, untuk kami boleh menerima berkat firman Tuhan yang daripada Engkau. Berkati kami semua Tuhan, baik kami yang membawakan maupun kami semua yang mendengarkan akan doa pagi hari ini. Tuhan memberkati. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, doa pagi pada hari ini saya ambil bacaan dari Ayub Fatsal yang kedua, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Saya mau bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Istri Ayub berkata kepada Ayub, "Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah." Ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bila Bapak Ibu membaca ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kisah daripada Ayub ini. Ayub adalah seorang yang saleh dan Tuhan memberkati Ayub.
sehingga dia memiliki kekayaan yang berlimpah, memiliki anak juga dan istri. Namun di dalam perjalanannya, iblis tidak senang dengan kesalehan Ayub. Iblis masuk dan menggoda Ayub, dan Ayub digoda oleh iblis dengan cara semua kekayaan anaknya dalam sekejap itu lenyap. Oleh karena itu, pada saat doa pagi hari ini, saya ambil tema, marilah kita saling menguatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Ayub ini kita bisa melihat bahwa ada dua kondisi yang terjadi, yaitu di mana yang pertama adalah kondisi daripada istri Ayub menghadapi sebuah kenyataan di mana semua kekayaan dan anaknya itu lenyap. Dan ada ungkapan daripada istri Ayub di mana dia mengeluh secara berkelebihan. Dia menuruti akan tekanan emosi kesedihan yang dialami, sehingga kondisi daripada istri Ayub itu seperti kita baca di dalam Ayub 2 ayat yang ke-9. Istri Ayub berkata kepada Ayub, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Kondisi yang dialami oleh keluarga Ayub pada saat itu memang sangat terpukul kalau sebagai manusia. Namun di dalam hal ini istri Ayub dia menuruti akan emosinya. Dia tidak lagi mempunyai harapan, mempunyai pengalaman yang harusnya dia pikirkan bahwa Allah itu sudah memberkati dia, keluarga Ayub dengan berlimpah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi mungkin tidak separah Ayub. Sering juga terjadi di dalam lingkungan kehidupan kita semua. Terutama kalau kita mungkin pergi atau menengok di rumah sakit, atau mungkin di rumah duka, kita melihat orang menjadi takut, malah mungkin seperti istri Ayub.
dia mempertanyakan, seolah-olah Allah jauh, Allah meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai teman, kita sebagai sahabat daripada yang sedang mengalami kedukaan, selayaknya kita akan memberikan penghiburan terhadap mereka, memberikan penguatan, sehingga kondisi itu tidak sampai berlarut-larut dan dia akan seperti istri Ayub, menyalahkan Tuhan, tidak lagi taat dan peduli akan semua kejadian yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Kondisi yang kedua, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10, yaitu di mana Ayub diberikan kesabaran dan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga Ayub bisa mengendalikan emosinya, biarpun pada saat itu Ayub juga mengalami kesedihan yang luar biasa, karena bukan hanya kekayaan dan anaknya yang mendapatkan kecelakaan, tetapi tubuhnya itu pun dia mengalami penyakit kulit yang sangat menyiksa. Namun kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepada istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kondisi Ayub, di dalam secara kemanusiaan, Ayub memang mengalami tekanan. Ayub memang mengalami penderitaan. Tetapi Ayub masih ada harapan kepada Tuhan. Memang secara manusia, di sini Ayub mengatakan, "Engkau berbicara seperti perempuan bebal." Perempuan ini berbicara kepada istrinya. Perempuan bebal itu berarti perempuan yang keras kepala, yang dia tidak mau menurut, ya. Tetapi ini mungkin karena ungkapan daripada Ayub, karena Ayub merasakan bahwa kasih Allah ada di dalam dia, dan dia biarpun merasakan lebih parah daripada istrinya, tetapi dia tetap bergantung kepada Tuhan, sehingga Ayub masih bisa memberi penguatan kepada istrinya dengan mengatakan, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?"
Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin penderitaan yang kita hadapi, kita alami tidak seperti apa yang Bapak Ibu, mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca dalam kisah Ayub. Tetapi yang terpenting, marilah kita tetap berharap kepada Tuhan, dan juga jangan lupa kita menguatkan. Marilah kita saling menguatkan seorang terhadap yang lain. Mungkin kalau Bapak Ibu pergi ke rumah sakit atau mungkin ke rumah duka, ada suatu ungkapan yang diungkapkan oleh yang sedang berduka. Marilah kita sebagai sahabat, saudara, kita bisa memberikan penguatan sehingga mereka bisa kembali kuat bahwa Allah mempunyai rencana yang terbaik di dalam kehidupannya. Seperti juga peristiwa kisah Ayub ini. Ayub setelah dia kuat menghadapi segala rintangan, Tuhan memberikan penyertaannya sehingga Ayub bisa melihat bahwa Allah ada di pihak Ayub. Oleh karena itu, marilah kita saling menguatkan satu dengan yang lain untuk kita boleh selalu berharap bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Mari kita mau ambil saat teduh sejenak. Sudahkah kita mengambil waktu sejenak untuk juga berdoa kepada mereka yang sedang berkesusahan? Mungkin mereka yang mengalami penderitaan, atau mungkin mereka sedang tidak ada jalan apa yang harus mereka perbuat. Kita mau berdoa untuk mereka supaya Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Roh Kudus menguatkan mereka. Terlebih baik bila mana kita juga boleh hadir di tengah-tengah mereka, menguatkan mereka, menghampiri mereka, sehingga kita semua boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kami boleh diberikan penguatan yang daripada Tuhan, bahwa Tuhan sungguh hadir di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan
bahwa Engkau mempunyai rancangan yang terbaik bagi kami semua. Tuhan, kami ingat akan saudara-saudara kami yang mungkin di dalam sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Yani, untuk Bapak Leong Chun, dan juga mungkin ada teman-teman kami yang lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Kiranya Tuhan mau hadir, mau menyertai mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan, penyertaan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati juga untuk keluarga dari Bapak Nartam yang ada di Kemutuk. Tuhan menguatkan Ibu Karsem dan juga anak-anaknya, sehingga mereka juga boleh mendapatkan penghiburan, mendapatkan pertolongan di dalam setiap langkah kehidupannya. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami sepenuhnya dan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya semua yang mendengar doa pagi online pada hari ini, Tuhan akan hadir dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan akan menyertai dalam setiap aktivitasnya. Tuhan akan menolong dalam setiap apa yang mereka rancangkan, apa yang mereka lakukan. Roh Kudus akan membantu mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Gereja GKI Gatot Subroto Purwokerto, di dalam aktivitasnya, di dalam segala rencananya untuk menyambut Natal besok Desember. Kiranya Tuhan akan memberkati di dalam segala latihan, dalam segala apa yang direncanakan. Semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati juga baik Yakum, YP3K, TK Kristen Kasih Ibu, dan juga semua aktivitas. Tuhan memberkati. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau telah menunjuk para pemimpin untuk memimpin bangsa ini, dan saya percaya Tuhan juga akan menuntunnya, sehingga bangsa negara Indonesia ini boleh selalu ada di dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah selalu ada bersama dengan kami. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.